Invasi era digital saat ini tak dipungkiri memang memberi keuntungan bagi para produsen, baik makro maupun mikro. Keberadaan media sosial pun dinilai cukup membantu untuk memperlebar pemasaran sebuah bisnis, mengingat Indonesia memiliki jumlah pengguna media sosial aktif yang besar, yakni sekitar 100 juta jiwa. Dengan jumlah data di atas, sangat memungkinkan media sosial memainkan peran penting yang sangat signifikan dalam proses pemasaran sebuah produk. Ada beberapa media sosial yang dapat kita perhitungkan dalam proses pemasaran, seperti Facebook, Instagram, Line, dan juga Twitter. Semua jenis media sosial yang disebutkan di atas, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dan bergantung sepenuhnya dengan target market yang akan kita sasar. Selebihnya, unsur kreativitas juga perlu diperhatikan, terutama dari sisi konten. Hal itu dimaksudkan agar setiap produk yang kita tawarkan di media sosial dapat menarik calon pembeli. Menilik besarnya peran media sosial terhadap e-bisnis saat ini menjadikan media sosial sudah tidak bisa dianggap sebagai medium komunikasi antara pertemanan semata. Karena hampir semua lini korporat sekarang sudah memanfaatkan media sosial. Ibaratnya, media sosial sebagai media transmisi dalam e-bisnis yang menghubungkan antara pebisnis dengan konsumennya, namun dalam skop yang lebih luas. Pemirsa, kembali lagi di 60 menit inspiratif dan inovatif, masih bersama saya Vicky Manengke dan tamu saya malam hari ini ada Rizky Yanuar, seorang founder dari SCH, dulunya adalah Oval. Yep. Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk melihat gambar yang satu ini. Gambar ini mungkin akrab di mata Anda, apalagi kalau ngomongin soal fashion, ya, karena ini adalah lambang dari Oval pada waktu itu ya. Ya. Lingkaran setengah ya. Ya. Baru ada titik bulat gitu. Titik bulat di dalamnya. Ya. Ini artinya apa? Biasanya kan kalau lambang itu juga berperan penting tuh akan kesuksesan sebuah brand. Ya. Jadi sejarahnya gini. Dulu kenapa kita bikin Oval? Kita kan anak muda yang kita tidak tahu tentang bisnis sama sekali. Yang kita punya adalah tekad. Jadi waktu itu kita mikirin Oval adalah ya udah yang namanya gampang diingat aja. Iya. Tidak ada filosofi di balik itu. Nggak ada Oval awalnya apa? Tidak ada. Jadi saya juga bingung kenapa. Oh, ya udah, yang penting gampang diingat. Karena yang waktu itu kita coba yang penting jalan aja gitu. Karena kita tidak begitu mengerti waktu itu yang branding itu harus seperti apa, filosofi apa, ya pokoknya yang begitu-begitulah. Yang penting bisa menghasilkan uang jajan dulu ya. Yang penting kita jalan aja dulu waktu itu. Awalnya seperti itu. Identitas aja. Terus makin kita jalan, kita mulai pikirkan kan, ya udah kenapa kita bikin logonya waktu itu bulat seperti itu gambarnya menggambarkan seperti orang yang memeluk ya. Jadi kita berusaha friendly setiap ke semua orang. Oh, artinya itu filosofisnya? Ya, filosofinya itu. Terus kita tambahkan dengan research belakangnya, itu berarti ya inovasi terus menerus. Oh, oke. Gitu. Berarti artinya untuk urusan lambang nggak asal ya? Kalau nama kan apa kita aja belajar sedikit-sedikit. Belajar sedikit demi sedikit. Disambung-sambungin aja. Soal idealisme, kalau misalnya pemirsa menyaksikan obrolan kami dari awal, ini soal idealisme, saya sangat mengakui bahwa Rizky Yanuar ini adalah seorang yang punya idealisme yang tinggi. Dan tidak bisa dipungkiri keberhasilan 20 tahun SCH yang dulunya adalah Oval itu juga karena sebuah idealisme. Tapi kalau berbicara soal idealisme, sekarang kan banyak orang benturan antara idealisme dan juga bisnis. Ya kan kadang idealisme kita nggak sesuai dengan selera orang, bisnis orang. Itu kan bukan hal yang mudah, walaupun sebenarnya Mas Rizky sudah membuktikan bahwa Mas Rizky cukup kuat dengan idealisme. Tapi tantangan-tantangan kayak gitu, pergumulan seperti itu ada nggak sih Mas Rizky? Pasti selalu ada, selalu ada ya. Tapi balik lagi, saya selalu ngobrol ya. Ini bukan hanya suatu bukan masalah kita bukan urusan finansial yang kita selalu soal uang gitu. Bukan selalu soal uang, tapi apa yang kita kerjakan ini it's for fun. Saya mengerjakan ini emang buat kesenangan aja gitu. Ya, saya senang jika orang lain senang dengan produk saya. Saya senang jika orang lain jadi keren karena produk saya gitu. Dia jadi ganteng, mungkin diterima sama pacarnya gitu. Ya maksudnya betul. Saya happy dengan seperti itu. Jadi selama kita bisa mengerjakannya dengan fun gitu, dengan ya kita juga kreasi juga pasti kita hasilnya lebih maksimal. Dan ya masalah rezeki finansial itu pasti ngikutin. Tapi sempat tergoda nggak sih untuk ngikuti keinginan pasar? Pasti sih, pasti. Tapi ya balik lagi, saya ngerjain bisnis ini kan bukan untuk 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Saya pengen ini mungkin sampai saya nggak ada juga bisnisnya masih ada.
Iya, gitu. Ya, oke. Soal tips untuk para startup. Oke. Orang-orang yang sama Mas Rizky 20 tahun lalu. Iya. Lagi ngumpul-ngumpul sama anak skater. Iya. Terus pengen bikin juga. Iya. Tipsnya apa? Yang penting konsistensi aja. Konsistensi. Apapun pilihan kita, ya kita harus konsisten, kita harus percaya dengan pilihan kita. Dan kita harus struggle mengerjakannya. Kita harus jalan terus. Gitu. Oke, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Oke, ada tips soal pemasaran mungkin? Pemasaran. Pemasaran ya. Ya yang penting ya tadi punya punya idealisme sendiri, kita harus memikirkan kita punya inovasi sendiri, kita punya pembeda. Ingat yang tadi saya maksud, kalau di tengah perlombaan maraton ya mungkin kita tidak bisa jadi juara 1, 2 atau 3, tapi minimal kita bisa jadi suatu pembeda sendiri gitu. Maksudnya yang lain misalnya baju biru, kita misalnya baju pink sendiri atau kuning sendiri gitu. Jadi kita harus stand out. Sehingga kita bisa istilahnya dikenang sama orang gitu. Iya. Mungkin gitu. tidak menjadi juara 1, 2 atau 3, tapi sesuatu yang selalu diingat. Betul. Karena saya mau mulai juga dulu kan ya persaingannya udah ada sebenarnya. Tadi brand luar itu tadi. Tapi saya waktu itu berpikir gimana caranya ya saya stand out aja sendiri biarpun saya baru cuma punya baju berapa lusin gitu. Gitu. Oke, terserah orang bilang apa gitu ya. Iya. Oke. 3 kata yang menggambarkan seorang Rizky Yanuar. Oke. Saya boleh nyumbang 1 kata nggak? Saya boleh nyumbang 1 kata. Saya selalu bertanya sama tamu-tamu saya 3 kata yang menggambarkan diri mereka menurut mereka. Tapi kalau Mas Rizky saya mau nyumbang 1 kata. Yang pertama adalah idealis. Oke. Iya nggak? Iya, oke. Setuju nggak saya nambahin itu atau punya yang lain? Kalau saya kerja keras, bersenang-senang, dan repeat. Ya, ternyata seseorang idealis mengenal juga kata-kata bersenang-senang ya. Istilahnya kita mengerjakan ini dengan sepenuh hati lah, dengan bersenang-senang kita mengerjakannya dalam artian positif, dalam artian untuk menciptakan suatu karya yang positif. Mas Rizky, setelah 20 tahun Mas Rizky lewatin dengan sebuah konsistensi dan idealisme yang begitu tinggi, Mas Rizky melihat Mas Rizky dan bisnis ini SCH 10 tahun ke depan akan seperti apa? Masih seperti sekarang, maksudnya mungkin digital makin istilahnya makin meningkat ya. Semua makin berhubungan dengan digital. Mungkin nanti connectivity-nya pasti ada berhubungan dengan teknologi, dengan digital ini. Dengan digital itu sendiri ya. Oke, Mas Rizky, sekarang saya mau minta Anda untuk menuliskan sesuatu, ya, mendesain baju buat saya. Oke. Mas Rizky desain sendiri nggak? Kalau saya enggak. Oh enggak? Tapi partner saya yang desain. Oh, Mas Rizky lebih ke saya manajemen. lebih ke pemasaran Manajemennya. Oke. Saya minta Mas Rizky untuk menulis sebuah quotes. Oke. Silakan ditulis sebuah quotes apapun yang kira-kira menguatkan Mas Rizky, yang memberikan sebuah pelajaran mungkin, atau juga memberikan kekuatan di saat-saat lemah, di saat-saat mulai tergiur dengan rayuan bisnis, tapi tetap harus stick sama idealisme. Mungkin silakan ditulis, atau mungkin ini adalah sebuah quotes yang nantinya akan menjadi satu desain di kaos SCH. Berarti sekarang selain kaos ada apa lagi? Ada celana ya? Hah? Ada celana, sepatu, jaket, tas, topi, banyak ya, kecuali dalaman. Dalaman nggak bikin ya? Nggak bikin, belum. Ada sih boxer. Boxer. Ya. Oke, coba kita cek ya. Ini dia. Awalnya ini cukup religius, saya tidak menyangka Mas Rizky seorang yang cukup religius dari quotes-nya ya. Mas Rizky, maaf boleh pegang, saya akan bacakan. Atau Mas Rizky mau bacakan sendiri ya? Oke. Silakan. Quotes dari seorang Rizky Yanuar. Kita harus istiqomah, stay true. Intinya kita harus yakin apapun dengan pilihan kita. Ya. Kita harus teguh dengan pilihan kita, apapun yang terjadi. Oke. Kita harus percaya bahwa sesudah 1, 2, 3 kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi harus jalan terus, harus konsisten menjalankannya, harus istiqomah. Oke, itu dia. Luar biasa.
Sangat kuat sekali kata-katanya, mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat banyak orang supaya bisa bertahan. Karena apalagi dengan era sosial media seperti sekarang, dengan era startup yang begitu banyak, kadang 3 bulan, 6 bulan nggak sukses, selesai. Atau misalnya 7 bulan belum menampakkan hasil, pindah ke hal yang lain. Betul. Gitu ya, kalau tadi masih sih konsisten sampai sekarang ya. Itu yang saya belajar dari tamu saya malam hari ini, pemirsa, sebuah idealisme dan juga konsistensi. Apa yang sudah kita pegang teguh dari awal, pegang teguh itu terus, apapun yang terjadi kita tetap pegang sampai kita merasakan kesuksesan yang kita inginkan. Mas Rizky, terima kasih banyak sudah hadir di 60 menit hari ini. Pemirsa, kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Saya Feki Manengke, selamat malam.